Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adindratri, Anas, Rodindiri, konsentrasi, konsentrasi, kemarin membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan apanya yang naik kemarin? Tidak? Pendapatan. Iya, pendapatan per kapitanya naik. Apalagi? Keluarga kalian kira-kira ngaruh nggak? Ngaruh. Jadi kalau kalian ngaruh, nanti kira-kira ngaruh nggak di gaji di sangu kalian? Ngaruh. Semuanya dapat sangu dari orang tua? Dapat ya. Dapat sangu dari orang tua. Kira-kira sangunya dipakai apa saja? Buat jajan, apalagi paketan, apalagi bensin, apa? Bensin, apalagi UPS-an. Pengertian APBN menyebutkan fungsi APBN merupakan sumber ke sumber penerimaan. Jadi nanti kalian harus tahu penerimaannya negara itu apa saja, kemudian pengeluarannya apa saja yang masuk di pengeluaran apa itu negara, kemudian mekanisme nyusunnya APBN itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, kalian nanti harus bisa menganalisis pengaruh APBN dalam perekonomian di Indonesia. Kira-kira di mana masing-masing, atau kalian boleh baca buku yang tidak ada paketan, boleh.
saya Elita, Saya Galang Jaya Saputra. Saya Mika. akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan judul Bantuan Kuota Data Internet Dilanjutkan, Pembelajaran Lebih Optimal. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Galang, silakan. Terima kasih. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Galang Jaya Saputra akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Elita dengan judul Bantuan Kuota Data Internet yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik, pendidik, mahasiswa, dan juga dosen. Pemerintah telah mengumumkan kelanjutan dari bantuan kuota data internet pada tanggal 3 Agustus 2021. Dan kemudian rencananya kuota data tersebut akan diberikan pada pertengahan bulan September, Oktober, dan November. Pada pertemuan peresmian secara daring, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar menyampaikan selama 2020 hingga 2021, pemerintah telah mengeluarkan 13,2 triliun rupiah untuk kuota data internet, bantuan untuk uang kuliah tunggal untuk mahasiswa, dan bantuan subsidi kepada para pendidik. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021, uang anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada bantuan untuk kuota data internet itu sebesar 6,8 triliun rupiah. Dan itu juga untuk pembagian kuota data internet itu tergantung jenjang pendidikan yang ditempuh. Jenjang pendidikan dasar dan juga PAUD itu mendapatkan, mahasiswa serta dosen akan mendapatkan 15-20 GB setiap bulannya. Dan kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem, Berikut sedikit materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Oke, silakan Mas Yani, Reki. Bagaimana bantuan kuota data internet? Bagaimana bantuan kuota data internet di dalam APBN dapat membantu memperbaiki beban ekonomi guru dan siswa selama pandemi? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Baik, kemudian Galang akan menjawab pertanyaan tersebut. baik, untuk menanggapi pertanyaan dari KRI tentang bagaimana bantuan kuota internet di dalam APBN dapat membantu mengurangi beban ekonomi guru dan siswa selama pandemi. Baik, mungkin pemberian kuota data internet yang diberikan oleh pemerintah melalui dana APBN kepada para siswa dan murid, mahasiswa maupun dosen itu akan membantu untuk mengurangi beban ekonomi, karena kuota data internet yang diberikan itu akan secara gratis dan tanpa biaya tambahan. Mungkin dengan cara itu akan membantu elektabilitas dalam pembelajaran ketika pandemi. Dan untuk mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang efek harga subsidi pemerintah dan penerapan terhadap APBN
dimulai dari silakan dulu. Nah, dampak kenaikan harga minyak BBM terhadap inflasi dan perekonomian, yaitu jika subsidi BBM dicabut maka akan terjadi inflasi dan mengakibatkan naiknya biaya produksi dan naiknya biaya distribusi dan meningkatkan inflasi. Nah, jika subsidi BBM dicabut, masyarakat juga mengurangi pembelian BBM dan harga barang-barang menjadi lebih mahal. Berapa anggaran APBN untuk subsidi BBM? Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi jenis BBM tertentu sebesar 25,7 triliun rupiah untuk tahun depan. Jumlah itu meningkat sekitar 10% atau bertambah 2,4 triliun dibanding 2023 yang sebelumnya mencapai 23,3 triliun. Sedangkan subsidi BBM harus tepat sasaran, yaitu masyarakat yang melihat kekhawatiran pemerintah terhadap dampak kenaikan harga BBM. Subsidi yang bisa menekan daya beli dan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika subsidi BBM ditambah, maka beban APBN akan semakin tinggi sekarang proporsi dan skema tidak kita. Kita yang dilakukan adalah pembatasan harga BBM di secara dapat tepatnya menggunakan desain bersubsidi juga berat yang akhirnya akan terjadi apabila pemerintah mengurangi subsidi BBM. Dan beban subsidi dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lain. Namun selain kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jalan-jalan ke Amerika. Pulang ya, beli good time. Terima kasih atas perhatiannya. And see you next time. Dari diskusi tadi mungkin bisa disimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Oh ya, Adinda silakan. Menyimpulkan hasil diskusi kita tadi, terutama yang berkaitan dengan materi diskusi kita, mungkin apa kira-kira? Silakan Bang. Bang, silakan. Materi diskusi kita tadi, kesimpulannya bagaimana? Kita ketahui dari hasil diskusi tadi, bantuan kuota data internet dilanjutkan dan pembelajaran lebih optimal itu hubungannya dengan APBN itu dapat menambah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah. Jadi berpengaruh ya. Yang pembelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang APBN. Di APBN tadi ada apa fungsinya APBN apa saja?
Nomor 1, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dikatakan bahwa APBN adalah jadi pengertian APBN. Yuk siapa? Yo Henry. Salah. Diangkat dasar matematik. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang di DPR. Jawabannya? Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang di DPR. Oke, jawabannya A. Benar apa salah? Nah. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam fungsi stabilisasi APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara Ya. teratur sesuai dengan yang ditetapkan. Betul apa salah? Betul. Ya, betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Bisa mau minta refleksi dari kalian. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yang mau mewakili buat refleksi siapa? Dalam silakan Dalam. Gimana pembelajaran kita hari ini? Baik, menurut saya pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan dan seru, dan kita lihat tidak ada yang tidur, semangat semua, karena menurut saya bisa mengasah kefokusan kita juga Bu, dalam berdiskusi, dalam menyampaikan materi, menyampaikan pendapat atau menanyakan hal yang harus didiskusikan seperti itu Bu. Sekian Bu. Ya, terima kasih Bella. Kalau untuk Bu Lisa, bagaimana, ada yang refleksi mungkin? Ada masukan mungkin untuk Bu Lisa ke depannya supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya? Ya, silakan. Ya Bapak, positif negatif tetap diterima. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semangatnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, bekal kalian untuk masa depan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang anggaran, pendapatan dan belanja yang di tingkat provinsi dan kabupaten. Kira-kira apa namanya? APBD. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang APBD. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bu Lisa, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja Pak Ulu, sehat. Ya Bu, kan tadi pagi kan saya sudah melakukan supervisi di kelasnya Bu Lisa waktu pembelajaran ya. Nah, barangkali ada yang ingin Bu Lisa sampaikan? Ya. Tadi pagi itu saya ngajar di kelas 12.2 itu pelajaran ekonomi, materinya APBN. Pada saat saya ngajar itu kan anak-anak saya ajak untuk diskusi ya kelompok. Itu saya lihat ketika mereka presentasi hasil diskusinya itu kok kurang mengeksplor dari materi yang saya ajarkan itu. Jadi ya melulu pada materi yang sudah saya ajarkan, kurang dieksplor gitu Pak Uluk. Jadi kalau saya kok seperti itu. Begitu ya Bu Lisa. Nah, kira-kira Bu Lisa, sekarang dari yang sudah Bu Lisa ceritakan itu, kira-kira menurut Bu Lisa yang sudah selama ini Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak tersebut gimana Bu, supaya mereka itu bisa mengeksplor? Ya, oke. Karena kita sekarang kan masuk di IKM ya Pak Ulu ya, mungkin nanti saya akan masuk ke yang
konsepnya Ki Hajar Dewantara yaitu kita akan orientasi pada murid. Jadi gitu. Kalau orientasi pada murid kita kan harus mengajarkan sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan bakat minatnya murid seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya akan mengajarkan kepada anak-anak itu dengan memberikan materi, misalnya memberikan materi ke murid-murid itu dengan berbagai yang bisa mengakomodir gaya belajar mereka. Misalnya dengan pakai video, bisa pakai Word misalnya, bisa pakai PPT atau yang lain seperti itu. Yang biasanya saya terapkan itu anak-anak dikasih video, nanti lihat video, setelah itu mereka akan mengungkapkan apa yang telah dilihatnya. Jadi kan pembelajarannya akan lebih variatif sehingga anak-anak akan tertarik, mungkin gitu. Baik Bu Lisa, jadi menurut Ibu nanti hasil identifikasinya itu Ibu akan memberikan variasi atau berbagai media pembelajaran sesuai karakter atau gaya belajarnya anak-anak kita, seperti memberikan video, terus buku, PDF atau gitu Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, kira-kira ada lagi nggak solusi yang lain selain memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar atau minat mereka itu, Bu Lisa? Oh ya, kalau tadi pagi kan waktu saya ngajar kan kayak PBL ya Pak Uluk ya, saya pakai problem based learning ya itu. Jadi anak ada yang kelompok pakai artikel, nanti menganalisis artikelnya, ada yang kelompok lainnya nanti menganalisis video seperti itu. Dan mungkin nanti untuk kedepannya supaya anak lebih tertarik lagi itu saya mungkin akan pakai project based learning seperti itu. Nah, gambaran saya nanti mungkin anak-anak saya pakai role play gitu Pak mungkin. Jadi mereka itu berperan dalam mekanisme penyusunan APBN gitu mungkin. Jadi nanti mereka ada yang berperan dalam menjadi pemerintah. Misalnya APBN berarti ada yang jadi presiden, kemudian ada menteri dan kabinet-kabinetnya, terus kemudian ada DPR RI selaku yang menyetujui dan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu mungkin Pak. Baik Bu Lisa, jadi bisa nanti juga menggunakan media atau model project based learning ya Bu Lisa. Jadi menggunakan model role play supaya anak-anak nanti mau mengeksplor lagi materi yang jenengan sampaikan Bu Lisa ya. Nah, dari materi itu nanti Bu Lisa, kira-kira ada enggak yang mungkin barangkali yang bisa membantu Bu Lisa? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain yang sudah berhasil menerapkan PJBL itu ya Pak ya. Mungkin saya bisa tanya kepada Pak Ahmad atau Pak Nuril atau bahkan ke Pak Uluk sendiri ya yang sudah sukses ini. Jadi nanti saya bisa tanya-tanya ke teman-teman atau bahkan juga bisa tanya ke guru BK atau ke wali kelas bagaimana karakteristik masing-masing peserta didik saya yang ada di kelas 12-2. Jadi ini kenapa ya kok enggak karena latar belakangnya anaknya seperti ini, mungkin latar belakang keluarga, latar belakang pendidikannya atau bagaimana, mungkin ada masalah atau enggak, mungkin kan itu juga mempengaruhi proses belajarnya anak-anak, kenapa kok kurang antusias, mungkin seperti itu Pak Uluk. Baik Bu Lisa, jadi untuk menerapkan project based learning itu Bu Lisa akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Bu Lisa ya, di sekolah. Jadi nanti dari situ nanti kan membuat anak-anak menjadi interest atau tertarik untuk mengeksplor materi-materi yang akan disampaikan oleh Bu Lisa. Nah, di sini kan diharapkan masalah Bu Lisa itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kira-kira Bu Lisa dari obrolan ini tadi Bu Lisa ya, dari yang sudah kita obrolkan ini tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira? Yang sudah saya dapatkan ya mungkin saya bisa refleksi ya Pak Uluk ya, saya bisa refleksi bagaimana saya mengajar murid-murid saya. Ternyata kalau saya pakai model pembelajaran PBL itu anak-anak masih kurang antusias kayak gitu. Mungkin juga pembelajaran saya masih medianya kurang variatif ya, medianya kurang variatif atau bahkan mungkin kurang up to date lah yang digemari murid-murid sekarang itu. Mungkin saya perlu belajar
biar lebih jadi ada meningkatkan kompetensi saya supaya saya bisa menciptakan media pembelajaran yang bisa menarik motivasi siswa kayak gitu supaya bisa lebih mengeksplor, bisa bernalar kritis gitu, bagaimana kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya, antusias Bu Lisa dalam menyiapkan pembelajaran. Jadi menyediakan dulu berbagai model pembelajaran yang interaktif sehingga anak-anak nanti lebih antusias mengikuti pembelajaran Bu Lisa ya. Nah, Bu Lisa Belajar terus. jadi terus meningkatkan kompetensinya sehingga nanti bisa lebih aktif dan kreatif lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kira-kira cukup sekian dulu aja Bu Lisa ya. Jadi kira-kira nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Lisa nanti memodifikasi pembelajarannya. Misalkan setelah Bu Lisa meningkatkan kompetensinya, terus Bu Lisa telah menggunakan project based learning, role play dan teman-temannya itu nanti ya. Jadi nanti Bu Lisa bisa cerita-cerita lagi. Saya sangat antusias lagi nanti ngobrol-ngobrol sama Bu Lisa. Kira-kira gimana nanti responnya anak-anak setelah Bu Lisa menerapkan berbagai model pembelajaran itu nanti Bu Lisa ya. Kira-kira kita cukupkan dulu, tidak apa-apa Bu Lisa ya. Ya, saya juga terima kasih Pak Uluk sudah diberi kesempatan secara refleksi. Saya bisa begini, saya bisa menemukan berbagai solusi dalam pembelajaran saya. Mungkin ada permasalahan, saya bisa menemukan solusinya. Terima kasih Pak Uluk sudah diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Uluk. Ini pakarnya sertifikat banyak di SMA Muhammad Kecil. Itu kan ketularan ya. Gitu Bu ya, terima kasih Bu ya. Sampai ketemu di Jepang lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Lisa. Sukses selalu Bu Lisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.